Nah, realnya saya akan memberikan contoh bagian pendahuluan. Ini contoh yang saya coba berikan. Yang pertama adalah judulnya. Nah, judulnya adalah pengembangan sistem informasi pengajuan kredit untuk mengurangi potensi kredit macet pada koperasi simpan pinjam. Nah, dari judul ini sebenarnya kita sudah punya gambaran ya, kira-kira penelitian apa yang akan dilakukan di sini. Nah, latar belakang sekarang. Nah, seperti tadi disampaikan, bagian awal atau paragraf awal bisa memuat gambaran umum tentang masalah yang akan diangkat. Nah, di situ karena kita bicara pengembangan sistem informasi pengajuan kredit untuk mengurangi potensi kredit macet pada koperasi simpan pinjam, ya, makanya pada latar belakang kita bisa cerita dulu tentang pentingnya koperasi, ya, bahwa koperasi itu merupakan pilar ekonomi rakyat yang penting bagi negara, terbukti menjadi pengaman perekonomian dalam masa krisis ekonomi, ya. Nah, dan seterusnya. Jadi kita awali dengan pentingnya koperasi, lalu masuk ke koperasi simpan pinjam, ya. Nah, lalu paragraf berikutnya biasanya tadi saya sampaikan bicara tentang fakta, data, dan fenomena. Nah, maka pada bagian berikutnya bisa ditulis data-data yang terkait tentang perkembangan koperasi. Nanti di bagian awal kan kita bicara pentingnya koperasi dan sebagainya. Lalu bagian berikutnya, karena kita bicara fakta dan data dan fenomena yang terkait, maka kita bisa sampaikan data-data tentang perkembangan koperasi misalnya. Bahwa koperasi itu dari tahun ke tahun jumlahnya meningkat 5-6%. Lalu diberikan data-data dari Departemen Koperasi. Nah, itu kan terlihat bahwa riset kita akurat karena ada fakta, ada data yang disajikan. Kemudian salah satu jenis koperasi yang sangat mendominasi adalah koperasi simpan pinjam. Bahkan dalam 10 tahun terakhir posisi koperasi Indonesia didominasi oleh koperasi kredit yang menguasai 55-60%. Nah, ini masih termasuk data kondisi di lapangan, ya. Nah, gitu. Nah, kemudian jangan lupa ketika Anda menyajikan data harus Anda sebutkan sumbernya. Ya, misalnya di situ kan dari Depkop 2009, berarti itu dari data-data Departemen Koperasi tahun 2009 misalnya. Gitu. Nah, lalu sajikan lagi, ini masalah yang penting ini. Walaupun perkembangannya pesat, tapi pada kenyataannya banyak terjadi kasus kredit macet di koperasi di Indonesia. Nah, itu ada data-data dari penelitian Rinastiti misalnya, ya. Ada sekian persen koperasi yang macet dan sebagainya. Nah, itu kan membuat, wah, ini penting, ternyata penelitian ini memang penting dilakukan, ya kan, seperti itu ketika orang membaca. Nah, lalu di bagian terakhir baru ditawarkan solusinya. Solusi yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan. Dengan adanya berbagai risiko tersebut, maka sudah selayaknya jika koperasi melengkapi diri dengan manajemen risiko yang baik. Nah, dengan latar belakang itulah maka penelitian ini akan mengembangkan sistem informasi pengajuan kredit berbasis komputasional untuk meningkatkan kemampuan manajemen risiko dari koperasi, khususnya koperasi simpan pinjam. Nah, ini kan menawarkan solusi ini. Mulai menawarkan solusi bagaimana agar risiko kredit macet itu bisa dicegah, kan seperti itu. Oke, nah setelah latar belakang selesai, lalu kita bicara tentang rumusan masalah. Nah, dari latar belakang tersebut dapat dirumuskan beberapa masalah yang akan diselesaikan dalam penelitian ini, yaitu bagaimana merancang model mitigasi kredit dengan memperhatikan variabel-variabel yang menyebabkan terjadinya kegagalan dalam pengelolaan kredit. Dan kedua adalah bagaimana mengembangkan software mitigasi kredit dengan menerapkan teori-teori komputasional yang mendukung kemampuan manajemen risiko bagi koperasi. Lalu selaras dengan rumusan masalah, tujuannya juga ada dua, yaitu menghasilkan rancangan model mitigasi kredit dan menghasilkan produk software mitigasi kredit. Nah, kan seperti itu. Jadi selaras, ya. Dan di bagian terakhir adalah
manfaat penelitian. Nah, manfaatnya untuk apa dituliskan di situ? Bermanfaat untuk menyelesaikan masalah, dalam mengurangi adanya kredit macet pada koperasi simpan pinjam, dan seterusnya. Lalu yang kedua, model yang dikembangkan dalam penelitian ini dapat digunakan sebagai model yang digunakan bagi dinas koperasi untuk meningkatkan kemampuan manajemen koperasi simpan pinjam. Nah, jadi manfaat itu kita bicara tentang manfaat penelitian kita untuk pengguna, mungkin untuk dinas, mungkin untuk masyarakat, dan sebagainya. Jadi itu contoh penulisan manfaat penelitian. Oke, jadi sampai di manfaat ini seluruh bagian pendahuluan sudah kita bahas dan sudah kita berikan contoh. Nah, berikutnya tentu saja tugas bagi Anda. Kalau pada pertemuan yang pertama Anda sudah diminta untuk menulis latar belakang masalah, tapi masih hanya sepemahaman Anda kan, artinya juga cuma 3 alinea dan sebagainya. Nah, untuk tugas kedua ini Anda buat salah satu case, tentukan judul dari karya ilmiah yang akan Anda lakukan, kemudian tuliskan bagian pendahuluan, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat dari karya yang Anda akan lakukan. Ingat, ada 4 hal: latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Ya. Dan latar belakang itu tidak harus 3 alinea. Anda bisa menulisnya lebih karena harus dilengkapi dengan data, dengan fakta di lapangan, ya, supaya penelitian menunjukkan bahwa penelitian atau karya ilmiah yang akan Anda lakukan ini adalah penting, benar-benar penting untuk dilakukan. Seperti itu. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Kalau ada pertanyaan bisa didiskusikan di grup WA atau bisa langsung ke saya, ya. Terima kasih, sampai bertemu pada sesi